Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Muhammad Usni. Pada kesempatan ini saya ingin membuat sebuah pedoman pembinaan nilai-nilai karakter nasionalisme dan patriotisme dari tokoh bangsa. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan itu dibutuhkan sebuah karakter yang kuat, ialah karakter nasionalisme dan patriotisme mempertahankan wilayah NKRI dari penjajah asing. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia memiliki 4 pilar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ideologi, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dan aturan dasar bernegara. Yang ketiga adalah NKRI sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, nasionalisme dan patriotisme berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu bangsa. Dari 4 pilar negara tadi akan melahirkan nilai-nilai religi dan nilai-nilai luhur budaya Indonesia dalam sikap, tekad, semangat, disiplin, dan tanggung jawab melalui wujud perilaku, komitmen, konsisten, konsekuen, konstitutif, konstruktif, dan kontinu akan melahirkan sebuah identitas budaya bangsa Indonesia. Integritas adalah karakter dan perilaku, integrasi adalah persatuan bangsa Indonesia sehingga membentuk sebuah jati diri bangsa Indonesia. Kita melihat apa sih pengertian dari karakter. Karakter mengandung pengertian adalah suatu kualitas positif yang dimiliki seseorang sehingga membuatnya menarik dan interaktif. Ini adalah berbicara tentang karakter adalah sesuatu yang baik dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Reputasi seorang, yang kedua. Yang ketiga adalah seorang yang memiliki kepribadian dan ciri khusus. Ini adalah karakter yang membedakan seorang yang baik dan buruk dalam berdasarkan ciri khusus. Dan kita melihat dalam pendidikan karakter dalam Undang-Undang Sidiknas, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beramayang, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah berakhlak mulia. Yang ketiga sehat. Yang keempat berilmu. Yang kelima cakap. Yang keenam adalah berintegritas. Yang ketujuh mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini adalah pendidikan karakter dalam Undang-Undang Sidiknas. Dan kita melihat dari seorang tokoh besar Indonesia, Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia. Pendidikan adalah daya untuk memajukan pertumbuhannya, budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelijen, dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak kita. Pendidikan karakter merupakan bagian integral yang sangat penting dari pendidikan kita. Amanat dari tokoh besar Indonesia, Jenderal TNI Sudirman, meskipun kamu mendapat latihan jasmani yang sehebat-hebatnya, tidak akan berguna jika kamu mempunyai sifat yang menyerah. Kepandaian yang bagaimanapun tingginya tidak ada gunanya jika orang itu mempunyai sifat menyerah. Di sini kita melihat nasionalisme berperan dalam pembinaan karakter bangsa, pengawal national building, dan penggerak integrasi nasional. Nasionalisme terbagi kepada 3. Yang pertama, secara politik akan melahirkan sebuah manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Yang kedua, kita melihat secara sempit. Suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga adalah secara luas,
Pandangan tentang rasa nasionalisme yang wajar terhadap bangsa, negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Kita melihat konteks Indonesia lahir nasionalismenya. Yang pertama, reaksi terhadap kolonialisme melahirkan pembentukan kesatuan bangsa. Yang kedua adalah kesadaran nasional melahirkan perjuangan rakyat terhadap negara terjajah. Awalnya diorientasi untuk membentuk negara dalam negara dengan tujuan menghilangkan kata-kata Belanda dalam istilah Hindia Belanda. Ini berdasarkan filosofi Muhammad Hatta 1982. Dan terbentuknya komunitas bayangan, konsep etno-nasionalisme dan kultur nasionalisme Budi Utomo, kesamaan etnis, serikat Islam, kesamaan agama. Intinya adalah pada masa dulu para pendiri bangsa Indonesia, para tokoh bangsa sudah menumbuhkan rasa nasionalisme yang kuat pada masyarakat Indonesia. Kita melihat unsur negara. Yang pertama, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Dan kita lihat nilai-nilai dari nasionalisme dan patriotisme dapat menangkal gerakan radikalisme di kalangan kampus. Jaringan kelompok radikal menganggap kampus memiliki pengaruh yang besar dan signifikan untuk penyebaran paham radikal. Yang kedua, oleh karenanya, kampus kini menjadi salah satu sasaran strategis untuk pengembangan jaringan kelompok radikal. Yang ketiga, perekrutan dan penyebaran radikalisme di kampus selain memanfaatkan media sosial, juga sering memanfaatkan organisasi unit kegiatan mahasiswa sebagai pintu masuk pengenalan terhadap radikalisme. Yang keempat, mereka menggunakan berbagai pendekatan seperti membangun sikap kritis terhadap pemerintah, mengusung isu ketidakadilan hingga kebencian terhadap negara barat dengan dalih telah menindas umat Islam di belah negara lain. Bagaimana upaya kita dalam menangkal radikalisme? Yang pertama adalah memperkuat pendidikan kewarganegaraan, untuk menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah perlu memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran, sehingga mahasiswa tidak mudah terjebak pada ajaran radikalisme. Yang tiga, mengarahkan pada para mahasiswa untuk ikut aktif pada beragam aktivitas yang berkualitas, baik di bidang akademik, sosial, keagamaan, seni budaya, maupun olahraga. Kita melihat beberapa tokoh bangsa yang mewujudkan nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kita lihat tokoh pertama adalah Baharudin Yusuf Habibie. Bagaimana profil dari seorang Habibie? Habibie meninggalkan pelajaran penting bagi rakyat Indonesia, yaitu nasionalisme dan kecintaan yang tinggi terhadap negara. Kecerdasan, totalitas, dan tanggung jawab terhadap negaranya rupanya tidak hanya terlihat saat di Indonesia. Sebelum Indonesia sadar akan potensinya, B.J. Habibie sudah berperan beberapa kali ditawari oleh beberapa negara lain untuk menggalakkan teknologi pesawat terbang. Beliau mengatakan, sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat Indonesia, tanah air, memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan saya akan pulang ke Indonesia. Dan filosofi lain kita bisa melihat dari profil dari B.J. Habibie adalah, kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara-saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. Dan kita melihat dari tokoh yang kedua adalah Laksamana Malahayati. Profil tokohnya kita melihat Malahayati adalah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Ayahnya bernama Laksamana Mahmud Shah. Malahayati memimpin 2.000 orang pasukan Inang Balai. Inang Balai inilah janda-janda pahlawan yang suaminya telah syahid berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda. Tanggal 11 September 1599 sekaligus membunuh Cornelis de Houtman dalam pertempuran 1 lawan 1 di gelandak kapal. Dia mendapat gelar Laksamana untuk keberaniannya
sehingga ia kemudian lebih dikenal dengan Laksamana Malahayati. Meskipun jasa pejuangmu telah dilupakan oleh semua orang, namun tinta sejarah tak akan pernah lupa mencatat nama keberanianmu. Inilah keberanian dari Laksamana Malahayati dalam mengusir penjajah Belanda di Indonesia. Sekian, terima kasih, saya Teguh Muhammad Husni dalam pedoman pembinaan karakter nasionalisme dan patriotisme di lingkungan kampus.